Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salamnya tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas atau mengulas materi yang telah disampaikan pada mata kuliah Public Speaking minggu kemarin. Nah, di sini saya akan merangkumnya menjadi beberapa poin, atau di sini saya akan merangkumnya menjadi 5 poin utama. Nah, pada poin yang pertama di sini akan menjelaskan pentingnya teknik komunikasi atau pentingnya public speaking untuk profesi atau karir seseorang. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan teknik komunikasi untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita bisa ambil contoh salah satunya yaitu dosen. Nah, dosen ketika menyampaikan materi kepada mahasiswanya, tentunya dia menggunakan teknik public speaking. Nah, karena apa? Public speaking ini adalah seni berbicara yang terstruktur. Dosen menyampaikan materi dengan secara terstruktur dan juga menggunakan media. Apa medianya? Yaitu PPT. Agar apa? Agar penyampaian materi dapat sistematis dan terarah. Yang kedua yaitu prinsip teknik komunikasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan teknik komunikasi. Nah, yang pertama yaitu artikulasi. Kita harus mengetahui, kita harus bisa menjelaskan secara lugas dan jelas terkait apa yang kita sampaikan kepada audiens kita, mau itu untuk menginformasikan, untuk mengajak, atau untuk menghibur. Nah, dan selanjutnya yang kedua itu ada intonasi. Intonasi ini yaitu tinggi rendahnya nada. Ketika kita menekankan suatu informasi yang penting, kita boleh menggunakan nada yang tinggi. Begitu sebaliknya, jika kita misalkan menjelaskan seperti biasa, nah intonasi yang seperti ini seperti saya contohnya. Dan selanjutnya itu ada mimik wajah atau body language. Nah, body language atau mimik wajah ini disesuaikan dengan apa yang kita bicarakan. Misalkan kita di sini sedang menginformasikan suatu hal yang sifatnya berbahagia atau membuat senang. Nah, mimik wajah kita juga harus mengikuti. Artinya kita harus tersenyum. Begitupun sebaliknya ketika kita sedang menginformasikan sebuah cerita yang misalnya sedih, mimik wajah juga harus sedih. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembicaraan. Nah, jenis-jenis pembicaraan ini ada dua. Yang pertama itu jenis impromptu. Jenis impromptu ini jenis pembicaraan yang sifatnya tidak terstruktur atau spontanitas. Nah, misalnya ini terjadi pada diskusi kelompok di sebuah kelas atau misalkan sesi tanya jawab di sebuah seminar. Dan yang kedua yaitu teknik yang terstruktur. Nah, misalnya kita ambil contoh seorang MC dan seorang moderator. Seorang MC ini, dia adalah seorang pengelola pada suatu acara. Dia membacakan susunan acara. Ketika dia menginjak suatu acara A, seharusnya acara B seperti apa, acara A, C seperti apa. Artinya di sini dia menggunakan teknik komunikasinya dengan secara terstruktur dan sistematis karena ada tuntunan-tuntunannya. Nah, dan yang kedua ada moderator. Nah, moderator ini lebih wewenangnya lebih luas karena di sini bagaimana seorang moderator dapat mencairkan suasana supaya menjadi lebih santai. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dalam teknik komunikasi. Dalam teknik komunikasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, apalagi ketika kita ingin presentasi, bagaimana supaya presentasi kita sukses di depan halayak umum. Yang pertama, kita harus meriset. Meriset apa? Kita harus menganalisa audiens kita. Kita harus mengetahui latar belakang audiens kita, suku, bahasa, budaya. Nah, hal itu adalah hal yang sangat mempengaruhi bagaimana informasi kita akan diterima secara utuh dan baik oleh audiens. Nah, dan yang kedua itu latihan. Orang-orang di luar sana yang jago public speaking, mereka tidak pakai langsung
bisa public speaking, tapi mereka bisa karena terbiasa. Terbiasa kenapa? Karena mereka selalu latihan ketika mau tampil di depan banyak orang. Nah, dan selanjutnya itu relax. Nah, ketika kita ingin menyampaikan materi, kita harus relax, tidak tegang, tidak deg-degan. Nah, gimana caranya supaya kita relax? Karena ketika kita tegang atau deg-degan, kita pasti akan bingung mau menyampaikan materi apa. Nah, dan selanjutnya yaitu memanage hambatan. Bagaimana kita dapat menghadapi hambatan dan rasa takut. Hambatan ketika kita menjadi pembicara. Misalnya kita menjadi pembicara di sebuah seminar. Nah, ada salah satu hambatan, misalnya mic-nya mati, atau sound-nya mati, atau mungkin listriknya yang padam. Nah, di sini bagaimana kita seorang pembicara dapat tetap memberikan informasi atau tetap memberikan materi gitu, dengan adanya hambatan, tetapi materi masih bisa disampaikan. Nah, misalnya kita ambil solusi yaitu dengan sesi technique discussion, langsung diskusi dengan audiens, kita langsung turun gitu, langsung menyapa audiensnya seperti itu. Dan bagaimana menghadapi rasa takut ketika kita sedang tampil di halayak umum. Nah, makanya tadi poin yang sebelumnya yaitu tentang latihan. Ketika kita banyak latihan, kita tidak akan merasakan jago, kita tidak akan merasakan takut, karena di sini kita dapat percaya diri dan juga berani. Nah, dan itulah materi yang saya ulas pada materi public speaking kemarin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.